Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Dr. Umar Yusuf, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi. Yang kami hormati Ketua ISMI Provinsi Jambi, Profesor Dr. Mukhtar Latif. Yang kami hormati banyak para kiai ini. Kiai Galuh lah tuh. Kalau sudah demo itu Kiai Galuh itu. Haji Amsori Emdas, Kiai Haji Fahmi Rashid. Iya. Seluruhnya Kiai. Pak Saprijal. Bapak Ibu sekalian, pertama harus saya sampaikan mohon maaf nih. Kemarin mendadak malam tadi kalau nggak salah sih dapat bagian untuk mewakili beliau dalam dakwah digital ISMI dalam rangka bulan suci Ramadan, dakwah digital di bulan suci Ramadan. Jadi permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena beliau hari ini kebetulan perjalanan ke Merangin. Jadi kami diberikan mandat untuk beliau ikut urun rembuk di diskusi dakwah digital. Ini cukup berat Pak Kiai, ini materi yang diberikan kepada Pak Gubernur nih, pembangunan spiritual keagamaan dalam mendukung sebenarnya pro Jambi cerdas, ini kan bukan pro cerdas, pro Jambi cerdas, program Jambi Mantap Jilid 2. Jadi pro Jambi itu bagian dari program dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah. Ada banyak pro Jambi yang dilontarkan oleh Pak Gubernur, salah satunya tadi program Jambi Cerdas, program Jambi Tangguh, program Jambi Sehat, program Jambi Responsif gitu. Ini bagian dari visi misi yang sudah tertuang dalam RPJMD 2025-2029 yang sudah ditetapkan dalam Perda. Memang tidak mudah untuk bisa mewujudkan hal yang demikian. Kenapa? Karena dalam 2 tahun terakhir Pak Kiai, Pak Moderator, kita mengalami pemangkasan anggaran yang sangat luar biasa. Dulu kita 2024 sempat memiliki anggaran 5,2 triliun, tapi kemudian 2025 kita dipangkas menjadi 4,5 triliun, dan terakhir di 2026 anggaran kita juga mengalami pemangkasan sekarang menjadi 3,8, artinya hampir 1,5 triliun dalam 2 tahun terakhir. Itu cukup besar pengaruhnya dalam rangka untuk merealisasikan program Pro Jambi yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur di tahap Jilid 2 periode kepemimpinan beliau dan juga Wakil Gubernur. Kita sadari betul begitu kami memperoleh kondisi pemangkasan baik itu dari dana alokasi kursus, dana bagi hasil maupun dana alokasi umum. Ini setelah kami cermati bersama-sama dengan tim, ini harus kita lakukan revisi kembali. Padahal baru 2025 RPJMD itu ditetapkan dalam Perda, tapi terpaksa di 2026 ini harus kita pangkas. Harus kita pangkas dan kita revisi kembali terkait dengan target-target pembangunan yang disasar atau yang dicapai oleh Bapak Gubernur sampai dengan 2029. Karena memang pemangkasan anggarannya sangat luar biasa, 1,5 triliun itu bagi daerah sangat luar biasa pemanfaatannya. Oleh karena itu, kita terpaksa nanti di tahun 2026 ini harus melakukan revisi RPJMD, padahal baru 1 tahun diketok palunya oleh DPRD. Ini akibatnya dampak-dampak yang terasa adalah capaian-capaian yang kita akan realisasikan 100%, itu hanya bisa kita realisasikan untuk 50% saja karena ada pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Namun demikian, kami dari pemerintah provinsi tetap optimis dalam rangka untuk mewujudkan suksesi untuk Jambi Mantap Jilid 2 di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Pak Al Haris dan juga Wakil Gubernur Pak Kiai Haji Abdullah Sani.
Sekalian rekan-rekan sekalian para kiai, izin saya mencoba menampilkan pokok-pokok pikiran sekilas tentang program Pro Jambi Cerdas. Mungkin bisa ditampilkan anunya ya. Pak Moderator, bisa ditampilkan paparannya? Assalamualaikum. Bisa Pak, bisa Pak. Waalaikumsalam. Ada banyak barangkali bisa kami sampaikan program Pro Jambi atau Jambi Cerdas ini itu tadi menjadi bagian dari program-program yang digagas oleh Pak Gubernur, baik itu nanti ada Jambi Tangguh, Jambi Sehat, Jambi Responsif, dan termasuk salah satunya adalah Jambi Cerdas. Ada beberapa poin sesungguhnya yang kita dorong untuk bisa merealisasikan program Jambi Cerdas itu melalui program beasiswa. Ini beasiswa pun ada di Kesra, di RPJMD kita merealisasikan untuk S1, S2, dan juga S3. Walaupun kita sadar betul alokasi anggarannya masih terbatas, tetapi peminatnya sangat luar biasa. Sehingga ada banyak yang kemudian mahasiswa S1, S2, dan S3 yang belum bisa kita tampung dengan alokasi beasiswa dari Pemprov Jambi. Ada juga yang kita dorong itu adalah program untuk Jambi Cerdas ini di programnya Satu Desa Satu Hafiz. Ini juga berjalan di tahun lalu, di periode pertama, dan juga sekarang masih berlanjut. Jadi Satu Desa Satu Hafiz juga masih terus didorong menjadi program unggulannya Bapak Gubernur. Di samping juga kita mensupport sepenuhnya terkait dengan pembelajaran di pondok pesantren. Jadi ada supporting dari pemerintah provinsi untuk anak-anak kita yang mondok di pesantren-pesantren. Kita ada baik itu dalam bentuk beasiswa maupun bantuan konsumsi kepada SPP dan juga konsumsi kepada anak-anak kita yang berada di pesantren. Kemudian kita juga ada memberikan beasiswa kepada anak-anak SMA, SMK itu dalam bentuk peralatan, baik itu baju, sepatu, tas, buku yang kita distribusikan kepada anak-anak SMA dan SMK yang kurang memiliki atau kurang beruntung, sehingga kita juga supporting karena bagaimanapun juga kebutuhan sandang ini menjadi penting juga harus dipenuhi bagi pemerintah terhadap anak-anak kita yang melakukan studi teramat khusus karena kewenangan kami ini di SMA, SMK, dan SLB. Oleh karena itu kita tidak masuk di ranah pendidikan SD dan SMP. Kita hanya masuk di ranah SMA, SMK, dan juga SLB karena memang kewenangan dari pemerintah provinsi. Kami sadar betul bahwa orang pintar itu bisa kita wujudkan banyak betul, tetapi menjadi sangat penting adalah bagaimana kita juga mendorong agar mereka memiliki karakter. Kalau kita sih lebih menyebutnya ada di samping kualifikasi intelektualnya, kita juga harus memiliki kualifikasi moralnya. Ini yang terus didorong oleh Bapak Gubernur. Sesungguhnya tidak hanya kepada anak-anak SMA, termasuk juga kami diberikan mandat oleh Pak Gubernur melalui program pencapaian Pramuka Garuda di luar sekolah. Itu artinya kita juga diberikan beban pada anak-anak kita agar mencapai pencapaian prestasi Pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah pramuka prestasi tertinggi itu di setiap tingkatan, baik siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Karena di pendidikan kepramukaan ini yang kita juga dapat alokasi pendanaan dari pemerintah provinsi, kita ingin mewujudkan anak-anak sekolah yang aktif di kepramukaan itu memiliki 3 kualifikasi, paling tidak ada kualifikasi intelektual, kualifikasi moral, maupun kualifikasi manajerial. Jadi pembangunan kualitas sumber daya manusia anak-anak cerdas itu tidak hanya di sekolah formal saja, tetapi Pak Gubernur juga mendorong untuk bisa direalisasikan juga untuk pendidikan non formal, termasuk yang kami menjadi tanggung jawab kami adalah di
gerakan pramuka. Inilah bagian penting sesungguhnya, tidak hanya mencerdaskan anak-anaknya, tetapi juga mereka nanti memiliki karakter, ketahanan mental. Yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kualifikasi intelektual, kualifikasi moral, maupun kualifikasi manajerial. 3 komponen sebetulnya yang akan kita dorong untuk mereka kita wujudkan pencapaian untuk anak-anak kita. Karena yang dibangun adalah kualitas sumber daya manusianya, maka tidak bisa dihitung dalam hitungan 1, 2, 5, atau 10 tahun. Mungkin setelah itu, setelah 10 tahun, 15, 20 tahun baru akan kita petik hasilnya anak-anak kita yang memiliki kapasitas, yang memiliki kecerdasan, baik itu intelektualnya, moralnya, maupun manajerialnya. Oleh karena itu moto yang dikedepankan oleh Bapak Gubernur adalah kecerdasan tanpa moralitas adalah bahaya bagi masyarakat, namun juga moralitas tanpa kecerdasan adalah ketidakberdayaan. Kemudian di program Pro Jambi Cerdas ini, investasi yang kita dorong adalah dari pemberian beasiswa tadi yang saya sampaikan yang ada di Kesra, baik itu untuk S1, S2, untuk S3, di pesantren, termasuk juga untuk pendidikan anak-anak kita, 1 desa 1 hafiz, termasuk juga untuk pemberian sarana bagi anak-anak kita yang di SMA dan SMK. Jadi Pro Cerdas ini adalah investasi, samping investasi juga investasi intelektual, namun spiritual juga menjadi hal yang penting untuk didorong. Oleh karena itu ada yang namanya penyaringan budaya di era digital, ada transformasi dari knowledge ke wisdom, kemudian ada kesehatan mental juga yang akan kita dorong. Kemudian di pilar pembangunan di spiritual keagamaan, barangkali kita sudah sama-sama pahami, kita memaknainya bersama bahwa moderasi beragama juga membutuhkan keberagamannya. Moderasi beragama itu menumbuhkan sikap toleran. Ini yang kita dorong juga di anak-anak kita agar memiliki sifat rasa toleran. Tapi kita juga seringkali menghadapi kondisi yang sekarang terjadi, itu banyak kejadian bullying. Itu kemarin kami berkomunikasi dengan Densus 88. Ternyata ada juga di SMA di Kota Jambi ini, karena dia korban dari bullying, kemudian merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Ini ada SMA yang di Kota Jambi yang di Saverius. Anaknya pendiam, tidak banyak bicara, tetapi karena korban dari bullying, kemudian dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan dengan cara membuat bom. Ini sudah terjadi di kita di Saverius ini, anak-anak Saverius. Kemudian yang di Tebo juga mengalami hal yang sama nih. Anak-anak didik kita itu di sekolahnya sangat pendiam, tidak banyak bicara, kalaupun ditanya itu jawab seperlunya, tapi begitu sudah kembali ke rumah, ternyata mereka menggunakan komputer, menggunakan akses internet, tontonan yang diperlihatkan adalah bagaimana merakit bom, bagaimana pertempuran atau perang gitu ya. Sehingga dalam kapasitasnya itu sudah sampai diajak untuk mengikuti aktivitas seperti mau berperang gitu. Dan itu ada di Tebo, sudah kita deteksi, dan juga di Kota Jambi di Saverius juga sudah terdeteksi. Ini ada 2 anak-anak kita ternyata akibat dari korban bullying, kemudian akibat dari tontonan yang dihasilkan di internet itu ternyata sangat luar biasa dampaknya. Alhamdulillah 2 orang sekarang dalam kontrol kami, termasuk juga dari kontrol Densus. Inilah yang menjadi penting untuk terus dikawal. Jadi anak-anak kita juga akan banyak menghadapi tantangan-tantangan yang tidak sedikit di dunia luar ya.
Oleh karena itu penguatan di keluarga menjadi sangat penting. Tapi kemudian guru-guru pun mengalami dilema yang tidak sederhana, Pak Moderator. Posisi yang sekarang dihadapi juga tidak sederhana. Teguran atau bahkan tindakan-tindakan guru itu seringkali kemudian dilaporkan oleh orang tuanya kepada aparat penegak hukum, sehingga ini juga menghadapi dilema-dilema yang tidak mudah bagi guru-guru kita. Kalau dulu agak berbeda, kita dimarahi guru sudah biasa, dijewer pun sudah biasa, dipakai penggaris juga sudah biasa. Tapi kalau dilakukan oleh anak-anak kita sekarang, itu sudah pasti orang tuanya akan komplain, bahkan lapor ke aparat penegak hukum, bahkan tidak jarang juga kemudian guru-guru itu sampai dipenjarakan. Ini yang harus terus diwaspadai. Kemudian kami sudah juga melalui surat edaran gubernur ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk anak-anak selama masa sekolah tidak boleh menggunakan HP. Kita sudah lakukan juga. Kemudian kita juga minta persetujuan dari orang tua untuk kita diberikan izin melakukan razia. Itu pun harus kami komunikasikan dengan orang tua untuk minta izin kepada orang tua bahwa selama proses pembelajaran tidak ada penggunaan HP. Kalaupun ada penggunaan HP, kita pun sudah minta izin. Dengan surat izin dari orang tua, kita bisa melakukan pemeriksaan. Jadi proses-proses pembelajarannya nanti tanpa penggunaan HP. Kemudian yang bisa kita manfaat, silakan anak-anak setelah keluar dari sekolah baru bisa memanfaatkan itu. Inilah yang kemudian kita jorong. Ini bagian dari juga pendidikan karakter, walaupun kita sadar betul bahwa pendidikan itu sekarang tidak bisa lagi lepas dari teknologi, tapi kita meminimalisir penggunaan teknologi untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita kemudian mengeluarkan surat edaran gubernur, ditindaklanjuti juga dengan surat edaran dari Kadis Pendidikan. Kemudian Pro Cerdas ini tentunya aset yang harus kita realisasikan, karena sadar betul anak-anak kita punya potensi, tapi kemudian ketika bersaing dalam skala nasional ini juga masih harus berjibaku. Terus? Jadi tidak mudah untuk bersaing dengan anak-anak kita yang di luar Jambi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kualitas pendidikan di Jambi juga tidak kalah pentingnya. Tapi stigma seringkali cap-cap bahwa misalnya kuliah di Jambi itu masih kalah jauh dengan kuliah-kuliah di luar. Ini harus terus kita sosialisasikan, karena sudah terlalu banyak juga perguruan tinggi kita, prodi-prodi kita yang sudah memperoleh akreditasi A atau unggul ya. Ini juga menjadi bagian peran kita bersama agar anak-anak kita juga tidak alergi untuk meneruskan pendidikan di Jambi, apalagi S1, S2 dan S3-nya sudah cukup untuk bisa merealisasikan sumber daya yang memiliki daya saing. Jadi Pro Cerdas, Pro Jambi Cerdas tidak mungkin tanpa ada dukungan dari orang tua, dari dunia pendidikan, dan para pemerhati pendidikan, termasuk juga masyarakat. Ini harus saling bersinergi agar dampak positif yang diharapkan dari Pro Jambi Cerdas ini bisa juga dirasakan atau bisa juga memiliki kualifikasi ya bagi anak-anak kita untuk bersaing, baik itu dalam skala nasional maupun dalam skala global. Kita harapkan dari Pro Jambi Cerdas ini, walaupun tidak bisa kita ukur dalam hitungan 1, 2, 3 tahun, tapi kita harapkan anak-anak kita nanti bisa menjadi calon pemimpin di masa depan, baik itu di lingkungan kabupaten, provinsi, nasional, bahkan juga di level internasional. Oleh karena itu, ini sebagai penutup, ini Jambi Mantap Jilid 2 adalah kerja bersama yang membutuhkan manusia-manusia tangguh. Lewat Pro Jambi Cerdas, kita tidak hanya mencetak sarjana atau ahli, tetapi kita juga sedang membentuk manusia Jambi yang utuh, cerdas akalnya, mulia akhlaknya. Barangkali demikian. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Sekda Provinsi Jambi. Ada banyak hal yang beliau sampaikan, walaupun dalam keadaan katakanlah adanya pemotongan anggaran, namun visi dan misi Jambi Mantap Jilid 2 ini tetap eksis, tetap berlanjut dengan baik. Apalagi sudah disampaikan tadi ada banyak program yang terkait dengan program Jambi Pro Jambi Cerdas ini. Salah satunya satu desa satu hafiz, alhamdulillah sudah berjalan, dan beasiswa untuk SLTA, SMA, SMK dan SLB. Ini sangat unik juga nih, karena ada SLB gitu ya. Banyak anak-anak kita Provinsi Jambi yang terdidik di sekolah luar biasa ini. Mungkin untuk dalamnya nanti bisa kita diskusikan terkait dengan SLB ini. Kemudian tentunya ada dua hal yang sudah terjadi dan sedang terjadi tadi terkait dengan korban bullying tadi. Barangkali ini juga bahasan kita, ini sangat menarik ini. Ada dua sekolah unggulan yang ada di Kota Jambi dan Kebo, sudah dengan adanya kecanggihan teknologi, mereka merakit bom. Ini informasi yang sangat baik buat kita. Ini jangan sampai tersebar ke hal-hal yang apalagi kejadian di Jakarta sudah pernah terjadi. Bomnya meledak, banyak korban. Kemudian yang disampaikan terkait dengan tenaga pendidik kita, guru, sudah disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Dan terakhir yang disampaikan bahwa program Pro Jambi kan banyak kan? Mestinya bukan mestinya ya, wajib didukung oleh semua lapisan masyarakat agar manusia Jambi seperti penutup tadi bisa kualitas SDM-nya meningkat, baik didukung oleh lapisan masyarakat legislatif, politik, kemudian masyarakat semuanya, termasuk kita yang ada di Zoom ini. Barangkali itu mungkin sedikit penjelasan, tidak menutup kemungkinan kita kembangkan dalam sisi diskusi. Ya, Pak. Seperti biasanya, Pak Fahmi. siapa? Ya. Diskusi ini akan kita buka. Tanya dulu. Pak Ketua. Iya, yang pertama kami beri kesempatan kepada yang terhormat guru kami, Dr. Kiai Haji Umar Yusuf. Kemudian berikutnya nanti ada saudara kami Muhammad Yasin. Kemudian yang berikutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia. Kepada Pak Umar kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati narasumber pagi hari ini, Bapak Sekda Daerah Provinsi Jambi. Dengan ada beliau narasumber hari ini, kita bisa memahami kondisi daerah. Banyak orang tidak paham kondisi daerah bahwa defisit anggaran. Kemarin saya tahu itu 1 triliun, justru 1,5 ini. Kan luar biasa. Walaupun defisit anggaran yang begitu besar, tapi pemerintah daerah masih bisa berbuat banyak. Contoh, tahun ini itu dibangun tempat duduk Masjid Agung itu hampir 1 M itu. Walhal defisit anggaran. Ini keluar biasa perhatian pemerintah terhadap kepentingan agama. Ini kan yang luar biasa. Nah, kemudian kita juga memahami kesulitan daerah dalam mengalokasikan dana yang begitu defisit yang begitu besar. Pak Sekda, kegiatan MUI ini didukung oleh semua pihak, Pak. Adik-adik dari ICMI ini luar biasa. ICMI dan Basnas luar biasa. Ini didukung ini. Nah, ini merupakan saya sebagai Ketua MUI merasa bangga, bahagia sekali dengan robot seperti ini. Dengan dana yang sangat minim. Tahun ini kan MUI ini kan mendapatkan dana usulan yang lama. Dana cuma 200 juta, itu pun belum cair. Untuk kepentingan pokok itu sudah cukup, Pak. Lampu, listrik, sudah saya hitung itu. Ada pegawai tetap yang jaga malam, yang buka kantor ada 3 itu. Nah, itu sangat minim, tapi saya berpikir
optimis insya Allah bisa jalan dengan dana yang sangat minimal itu kalau untuk kebutuhan pokok tuh Pak Sekda, lampu segala itu sekitar 300. Dana yang kena tuh 200. Tapi jalannya luar biasa ini karena didukung semua pihak ini. Nah, oleh karena itu mohon doa Pak Sekda. Nah, untuk 2027 saya sudah ajukan itu. Kebutuhan pokok ini tentunya 300 juta itu tidak bisa dielak untuk kebutuhan kantor, ATK, jago malam, semua itu. Nah, kemudian kita harus punya dana cadangan sekitar 200. Kenapa? Nanti itu kan ada yang tugas ke daerah untuk minyaknya. Itu sudah saya ajukan Pak Sekda. Alhamdulillah kemarin waktu buka bersama sudah sesi oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian ketua bidang ini paling tidak harus kita anggarkan dana untuk bidang itu minimalnya 50 juta per bidang itu Pak. Saya sudah ajukan sehingga setiap bidang itu bisa bergerak tanpa ketua umum, bukan begitu. Sudah kita kepilih. Mudah-mudahan itu bisa realisasi. Sudah disediakan oleh Pak Gubernur kemarin, tinggal saya kasih dengan Kesra dan Badan Keuangan Daerah. Nah, sekarang mohon doa kami selama 1 tahun ya memang dengan dana 200 ini, tapi didukung oleh semua pihak ini luar biasa Pak Sekda. Kemarin seminar nasional itu luar biasa, walaupun saya sedang tidak di sini, semangat luar biasa itu, sehingga Pak HBA itu semua video kegiatan kirim dengan saya di Madinah itu. Nah, ini luar biasa, jadi dukung untukmu itu luar biasa Pak Sekda. Kita merasa terima kasih. Terobosan besar ICMI ini luar biasa. Nah, ke depan Pak Sekda saya pingin ini kan Ketua Bidang Pendidikan dan Kadek Ulama ini Profesor Muhtar ini. Saya ingin ke depan tuh kadek ulama itu kita lakukan sehingga bisa menggadek ulama dari daerah itu kita undang. Nah, ini oleh karena itu mudah-mudahan anggaran kita bisa cukup. Kalau tidak cukup, tapi kita ini Ketua Basna juga luar biasa Pak, sudah mendukung ini kerjasama semua ini. Saya kira itu kita doakan. Tidak ada pertanyaan ini. Hanya menyampaikan terima kasih. Baik. Ya, kita doakan Pemda ini sehat, Pak Gubernur, Pak Sekda ini, apalagi Pak Sekda yang ketua tim anggaran kan beliau ini. Nah, kita doakan beliau. Beliau ini kan berpikir keras nih, luar biasa ini. Karena begini adik-adik semua, saya ini dengan beliau kami 4 tahun itu. Jadi paham saya tuh dia paham saya. Pernah Masjid Agung kami itu jam 3 jatuh lampu untuk orang tidak ada yang sama itu. Maka Masjid Agung jam itu cepat kami pikir lampu-lampu besar itu. Oleh karena itu beliau adalah luar biasa Pak Sekda ini. Kebijakan dia banyak sekali karena 4 tahun kami di Sabah itu ada di sekalian tahu persis beliau. Begitu dia dukung bantu Pak Gubernur juga. Pak Gubernur bilang terasa betul Pak Sudirman sebagai sekedar membantu dia itu luar biasa. Saya kira itu percayaan tidak ada, hanya menyampaikan terima kasih Pak Sekda. Kita doakan pemerintah ini ke depan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih. Sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.